Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa di dalam ibadah pada hari Minggu ini, sekalipun masih belum memiliki kesempatan. Tapi biarlah hati kita tetap melekat kepada Tuhan, hati kita tetap tertuju kepada Tuhan, mata rohani kita arahkan terus kepada Tuhan. Karena Tuhan senang kepada orang-orang yang terus berharap kepada Tuhan. Pada pagi hari ini, Bapak Ibu bisa mendengarkan sebagian dari firman Tuhan dan kita boleh berbagi di dalam kebenarannya. Pagi ini kita akan buka sama-sama firman Tuhan di dalam surat Paulus yang kedua bagi anaknya Timotius, yaitu di surat Paulus 2 Timotius 2 ayat yang pertama. Hanya satu ayat saja. Judulnya panggilan untuk ikut menderita. Ayat yang pertama kita baca bersama-sama. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Sekali lagi, sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Untuk menjadi kuat, tidak selalu berbicara tentang otot. Untuk menjadi kuat, tidak selalu berbicara tentang otak. Untuk menjadi kuat, tidak selalu berbicara tentang penghasilan atau omset. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Menjadi kuat bukan karena kita memiliki otot yang kuat. Kita memiliki tubuh yang kuat. Kita memiliki daya yang kuat. Menjadi kuat tidak berbicara tentang otak kita yang cerdas. Kita bisa berpikir dengan kuat. Kita bisa memutuskan segala sesuatu dengan keputusan-keputusan yang tepat. Menjadi kuat tidak selalu bicara tentang omset, penghasilan. Kita memiliki segala penghasilan cukup. Kita merasa kuat. Pagi hari ini kita belajar tentang kata jadilah kuat. Jadilah kuat yang firman Tuhan ajarkan adalah jadilah kuat oleh kasih karunia di dalam Yesus Kristus Tuhan. Karena jadilah kuat di dalam Kristus adalah kekuatan yang abadi yang bisa Bapak Ibu dapatkan. Kalau kita merasa kita punya kekuatan secara otot, secara otak, secara penghasilan, itu hanya sementara, semuanya bisa berlalu. Ketika keadaan berubah, ketika situasi berubah, semuanya akan berlalu. Kita bisa memiliki otot yang kuat, tapi ketika tubuh kita sakit, maka kita menjadi lemah. Kita bisa memiliki otak yang kuat, mampu berpikir keras. Tapi ketika kita mengalami serangan kesehatan kita bisa saja tidak bisa lagi berpikir dengan baik. Memiliki omset, penghasilan yang kuat, keuangan yang kuat, tapi begitu keadaan berubah, semuanya tidak ada artinya. Tapi ketika kita menjadi kuat oleh kasih karunia Tuhan di dalam Kristus Yesus, kekuatan abadi itulah yang akan kita peroleh Bapak Ibu. Tuhan memberikan kekuatan yang kekal pada pagi hari ini bagi kita semua. Jadilah kuat oleh kasih karunia di dalam Yesus Kristus. Kasih karunia, di sini kalau kita gali firman Tuhan, kasih karunia itu adalah, mari kita baca firman Tuhan di dalam Keluaran 33 ayat 19. Kita harus tahu dulu kasih karunia. Jadilah kuat oleh kasih karunia. Apa itu kasih karunia? Mari kita buka Keluaran 33 ayat 19. Berbunyi demikian. Tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia, dan mengasihani siapa yang kukasihani. Yang pertama, kasih karunia itu adalah pemberian Allah. Hadiah, anugerah, itu kasih karunia. Firman Tuhan mengatakan, aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia, dan mengasihani siapa yang kukasihani.
Jadi itu tergantung keputusan Tuhan kepada siapa dia ingin memberikan kasih karunia-Nya, kepada siapa dia ingin memberikan anugerahnya. Itu kasih karunia. Yang berikutnya di dalam Yohanes 1 ayat 16 sampai 17. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Jadi yang berikut bahwa kasih karunia itu adalah pemberian Tuhan. Pemberian Yesus Kristus kepada kita. Kasih karunia adalah hadiah yang luar biasa. Sekarang pilihan ada di tangan Bapak Ibu sekalian. Mau jadi kuat oleh yang 3 hal tadi, otot, otak, ataupun penghasilan kita atau omset, atau mau jadi kuat di dalam kasih karunia. Kasih karunia itu adalah perkara yang luar biasa dan besar, yang dahsyat. Kasih karunia mengajarkan kita, ketika kita menjadi kuat, ketika kita mampu, ketika kita bisa, dan kita kerjakan semuanya itu di dalam kasih karunia, tidak ada kesempatan untuk kita sombong Bapak Ibu. Tidak ada kesempatan untuk kita memegahkan diri kita. Oh, saya pandai karena saya belajar, karena saya bisa kuliah di perguruan tinggi yang terbaik. Oh, saya kuat karena saya minum suplemen vitamin yang terbaik, yang mahal, sehingga saya jadi kuat. Saya memiliki istirahat yang cukup. Oh, saya bisa memiliki penghasilan yang besar. Karena saya bekerja, saya punya perusahaan, saya punya omset, saya punya tabungan. Itu tidak menjamin. Tapi ketika kita menyadari bahwa kekuatan yang kita peroleh, saya bisa berhasil, saya bisa pandai, saya bisa diberkati Tuhan. Semua yang saya peroleh itu karena kasih karunia Tuhan. Dan saat kita menyadari itu, maka yang namanya tinggi hati, kesombongan itu tidak akan pernah nempel dalam kehidupan kita. Bahkan ketika Tuhan memberkati kita, ketika Tuhan membuat kita berhasil, ketika Tuhan membuat kita pandai, kita akan semakin rendah hati di hadapannya. Bahkan di hadapan sesama. Dan Tuhan semakin dipermuliakan. Jadilah kuat oleh kasih karunia di dalam Yesus Kristus. Ada 3 hal yang kita pelajari pada pagi hari ini untuk kita menjadi kuat oleh kasih karunia di dalam Yesus Kristus Tuhan. 3 hal ini mari Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Dan ini sebetulnya Bapak Ibu sudah kerjakan, sudah lakukan. Hanya mungkin kita kurang menyadari bahwa inilah kekuatan yang sesungguhnya yang Tuhan berikan. Inilah kuasa yang Tuhan berikan. Yang pertama, mari kita buka di dalam Lukas 21 ayat 36. Kita akan baca firman Tuhan untuk poin yang pertama di dalam Lukas 1 ayat 21, Lukas 21 ayat 36. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Yang pertama, saya bagikan bahwa untuk menjadi kuat oleh kasih karunia di dalam Yesus Kristus Tuhan, yang pertama yang harus kita kerjakan adalah berjaga-jaga sambil berdoa. Maksudnya apa di sini? Berjaga-jaga sambil berdoa. Kalau saya boleh kasih ilustrasi, kata berjaga-jaga seperti seorang petugas keamanan ataupun kita kenal sebagai satpam atau security. Kalau kita berada dalam satu komplek perumahan, kemudian di gerbang masuknya itu ada security atau satpam. Setiap tamu yang akan masuk ke komplek tersebut, tentunya sang petugas akan bertanya, hendak kemana, ke rumah siapa, itu akan pasti ditanya. Demikian juga kata berjaga-jaga, kalau saya pakai ilustrasi ini, kita harus memiliki sikap hati yang harus selalu berjaga-jaga. Saat berita-berita kita dengar, kita harus saring apakah berita-berita ini membangun iman kita atau tidak. Kalau tidak, tinggalkan. Karena nggak akan bermanfaat buat pertumbuhan
kerohanian kita. Kalau ada hal-hal yang masuk dalam pikiran kita cerna lagi. Apakah pikiran yang kita pikirkan ini membangun nilai ilahi dalam hidupku atau tidak? Kalau tidak, tinggalkan. Jangan direnungkan. Tinggalkan pikiran yang sia-sia. Abaikan berita yang tidak membangun. Lebih baik ketika kita mendengar hal-hal yang tidak membangun, berita yang tidak membangun, ada baiknya kita memilih untuk tinggalkan semuanya itu dan ambil Alkitab, renungkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu menjadi pelita. Firman Tuhan itu menjadi perisai, menjadi filter buat hidup kita. Jadi berjaga-jaga bukan kita seperti menjaga sesuatu gitu, tapi kita menjaga hati kita, jaga pikiran kita, jaga telinga kita, jaga mulut kita. Prinsipnya, setiap hal yang tidak membangun kerohanian saya, yang tidak membangun rohani kita, jangan didengar, jangan dipikirin, jangan diomongin. Itu artinya berjaga-jaga. Dan kemudian dikatakan, berjaga-jaga sambil berdoa. Nah ini dia. Tidak saja berjaga-jaga, tapi berdoa. Berdoa itu adalah alat komunikasi kita dengan Tuhan. Alat satu jalur komunikasi di mana kita bisa menyatakan isi hati kita kepada Tuhan. Apabila kita menghadapi hal-hal, kita mendengar berita yang tidak enak, mungkin tentang pekerjaan, mungkin tentang rumah tangga kita, mungkin tentang hal-hal lain yang membuat iman kita menjadi lemah. Mari kita nyatakan isi hati kita kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah mengundang kita. Berdoalah senantiasa. Tuhan ajak kita untuk berdoalah senantiasa. Tuhan buka jalur komunikasi, kapan aja kita bisa menghampiri Tuhan. Jadi selain berjaga-jaga, marilah kita berdoa. Itu aja, dua hal aja sudah menjadi hal yang membuat kita kuat. Kita akan tahan menghadapi setiap hal yang mencoba menggoncangkan kesetiaan kita kepada Tuhan. Dengan berjaga-jaga dan berdoa, hidup kerohanian kita akan tetap terpelihara baik di hadapan Tuhan. Kita akan tetap menjadi pribadi yang kuat oleh kasih karunia Tuhan. Karena kita berada di dalam Kristus Yesus. Karena kita berada di dalam ajarannya, firman-Nya, ketetapannya. Poin yang pertama. Poin yang kedua. Mari kita baca firman Tuhan di dalam Ibrani 11 ayat 11. Untuk poin yang kedua. Ibrani 11 ayat 11. Karena iman, ia atau Abraham juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap Dia yang memberikan janji itu setia. Kita semua tahu tentang kisah Abraham, bagaimana Tuhan memberkati dia dengan seorang putra di usia yang sudah sangat tua. Kalau mungkin di zaman sekarang usia seperti Abraham itu udah nggak bisa melakukan atau nggak bisa berproduksi lagi. Tapi Tuhan mengerjakan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Berbicara yang kedua, untuk menjadi kuat oleh kasih karunia Tuhan di dalam Kristus Yesus, kita harus kita harus pakai iman kita, tumbuhkan iman kita, hidupkan iman kita. Jangan iman didiemin. Kita merasa keadaan oke, segalanya baik, nggak perlu iman. Buat apa beriman? Padahal iman itu harus terus ditumbuhkan, dihidupkan. Iman itu harus bekerja dari waktu ke waktu. Entah kita dalam keadaan nyaman ataupun tidak. Tapi harus tetap miliki iman yang harus terus bertumbuh. Karena iman dikatakan, Abraham dan Sarah memperoleh kekuatan untuk percaya kepada janji Tuhan. Kita adalah anak-anak perjanjian Bapak Ibu. Anak-anak yang hidup dalam janjinya Tuhan. Dan cuma satu cara, yaitu kita harus punya iman. Iman itu jangan didiemin. Iman itu harus dilatih. Iman itu harus dihidupkan. Iman itu harus bekerja di dalam hidup kita. Roma 10 ayat 17. Bagaimana iman itu bisa bertumbuh? Roma 10 ayat 17 berbunyi demikian. Jadi iman timbul dari pendengaran,
dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah, banyak-banyaklah mendengar firman Tuhan. Banyak-banyaklah mendengar perkataan Tuhan. Karena itu yang membuat iman kita timbul. Itu baru timbul. Kalau kita pelihara terus begitu timbul, kita hidupi, kita kerjakan, hidupi setiap kehidupan kita, pakai iman kita, latih iman kita, tumbuhkan iman kita. Iman itu akan menjadi sesuatu yang kuat. Sehingga kita tidak mudah kalah, tidak mudah lemah, tidak mudah loyo secara rohani, tapi tetap kuat karena kasih karunia Tuhan. Tuhan udah kasih loh, kasih karunia yang luar biasa. Dikasihnya firman Tuhan, sekalipun Tuhan tidak bersama-sama dengan kita saat ini, tapi firman-Nya bisa berbicara kepada kita, bisa menguatkan kita, bisa menghibur kita. Iman itu perlu banget. Jadi yang pertama tadi, berjaga-jaga dan berdoa. Yang kedua, untuk menjadi kuat oleh kasih karunia di dalam Kristus Yesus, yaitu mari kita tumbuhkan iman kita. Mari kita pakai iman kita. Mari kita pakai iman yang sudah kita bangun sekian lama ini. Jangan menjadi loyo, jangan menjadi nyerah. Menyerah dengan keadaan, menyerah dengan situasi, menyerah dengan tantangan. Tapi kita punya iman. Firman Tuhan mengatakan sekalipun imanmu sebesar biji sesawi, itu sanggup memindahkan gunung. Bayangin aja biji sesawi itu kecil banget butirannya. Tapi itu mampu memindahkan gunung. Itu berbicara ketika kita punya iman, kita taruh harapan kita kepada Tuhan. Seperti Abraham. Abraham sekalipun tidak punya dasar untuk percaya bahwa dalam usianya yang ke-100 sekian, dia memiliki keturunan, tapi dia pegang janjinya Tuhan, dia percaya. Mungkin dia perkatakan terus perkataan Tuhan, mungkin dia perkatakan terus apa yang menjadi janji Tuhan. Sehingga pada waktunya Tuhan, in His time, Tuhan menggenapi janjinya. Karena ingat baik-baik Bapak Ibu, ingat baik-baik. Tuhan kita adalah Allah. Dia bukan manusia yang mudah ingkar janji, tapi Dia Tuhan yang menepati setiap perkataannya. Tergantung iman kita. Itu yang akan membuat hasil, yang membuahkan hasil. Kalau kita nggak percaya, ya janji Tuhan nggak akan terjadi. Tapi ketika kita percaya, janji itu akan terus dibuktikan oleh Tuhan. Karena Tuhan Dia Allah yang bertanggung jawab. Itu yang kedua. Yang terakhir, yang ketiga, untuk menjadi kuat oleh kasih karunia di dalam Kristus Yesus. Yang ketiga adalah, mari kita buka dalam Yohanes 15 ayat 5. Yohanes 15 ayat 5 berbunyi demikian, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yang ketiga, penting banget. Mari tinggal di dalam Kristus. Karena jadilah kuat oleh kasih karunia. Di dalam siapa? Di dalam Yesus Kristus. Di luar Yesus Kristus, kalian, Bapak, Ibu, Saudara, siapapun kita tidak akan bisa melakukan apa-apa. Firman Tuhan yang mengatakan bahwa tinggallah di dalam aku, ia akan berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kita bisa punya tubuh yang kuat. Kita bisa punya otot yang kuat. Kita bisa punya otak yang cerdas, mengalahkan orang-orang sejaman kita. Kita bisa punya penghasilan yang hebat, yang luar biasa, pemasukan yang besar. Tapi di luar Tuhan, itu semua sia-sia. Gak ada apa-apanya. Dunia boleh bangga dengan apa yang tadi saya katakan. Tapi di luar Tuhan, itu gak ada apa-apanya. Sementara. Tapi ketika kita berada dalam Tuhan, Tuhan akan jadikan berbuah banyak. Dan kita bisa melakukan banyak hal. Kita bisa tetap kuat. Sekalipun ada goncangan, tapi kita tidak tergoncangkan. Sekalipun ada kesusahan, tapi kita tidak kesusahan. Mungkin susah, tapi tidak kesusahan. Sekalipun sakit, tapi tidak kesakitan. Itu bedanya ketika kita kuat oleh kasih karunia di dalam Kristus Yesus Tuhan. Segalanya boleh terjadi. Segalanya boleh digoncangkan, tetapi kita tidak tergoncangkan.
saya akan tutup renungan pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama buka di dalam Yesaya 40 ayat 29 sebagai ayat penutup dalam firman Tuhan di hari Minggu ini. Dan jadilah kuat Bapak Ibu, jadilah kuat oleh kasih karunia, oleh hadiahnya Tuhan, oleh anugerahnya Tuhan, oleh pemberiannya Tuhan. Tapi ingat, harus di dalam Yesus Kristus Tuhan. Yesaya 40 ayat 29, kita akan baca bersama-sama. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Kita sama-sama akan berdoa supaya mungkin ada di antara kita Bapak Ibu yang mulai menjadi lemah oleh karena tekanan, oleh karena keadaan yang tidak pernah selesai dalam hidup kita, oleh karena tantangan yang terus-menerus menekan hidup kita seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Marilah kita berharap kepada Tuhan. Marilah kita terima anugerah itu supaya kita jadi kuat. Marilah memilih untuk tinggal di dalam Kristus Yesus, karena di dalam Kristus kita mampu melakukan banyak hal. Bagi Bapak Ibu yang sudah kuat, mari terus berharap kepada Tuhan supaya kekuatannya bertambah. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman yang begitu sederhana yang kami dengar bersama Tuhan. Kalau saat ini Tuhan, apabila ada di antara anak-anak-Mu yang mungkin saat ini menjadi lemah, menjadi tidak berdaya lagi, menjadi tidak mampu lagi menghadapi hidup ini. Oleh karena banyaknya tekanan hidup, oleh banyaknya masalah yang mereka hadapi. Tapi Engkau berjanji pagi hari ini, Engkau berfirman kepada kami pagi hari ini, jadilah kuat oleh kasih karunia di dalam Yesus Kristus. 3 hal yang kami dengar bersama Bapa, bahwa kami harus tetap memiliki roh yang terjaga, hubungan komunikasi yang Tuhan berikan kepada kami yaitu melalui doa, dan iman yang sudah ada dalam hati kami, keyakinan kami, kepercayaan kami kepada Engkau. Dan biarlah kami tetap tinggal di dalam Engkau Tuhan, supaya kami bisa melakukan banyak hal bersama-Mu Bapa. Kami berdoa pada pagi hari ini bagi saudara-saudara kami Tuhan, biar anugerah-Mu Tuhan semakin melimpah di dalam kehidupan mereka. Kasih karunia-Mu Kau tambah-tambahkan Tuhan dari waktu ke waktu, supaya saudara-saudari kami Tuhan yang sedang merasa lemah, yang sudah tidak berdaya, mereka boleh kembali kuat di dalam kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biar penghiburan dari Bapa senantiasa menghibur mereka, biar kebenaran-kebenaran firman Tuhan itu boleh kembali teringat dalam pikiran mereka, dan mereka boleh kembali mengingat akan kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, supaya mereka bangkit imannya, mereka mulai percaya lagi, mereka mulai sungguh-sungguh mengiring Tuhan, dan mereka tidak mudah menyerah. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini juga kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, Indonesia yang kami cintai. Bapa, kami bersyukur Tuhan, kalau tingkat kesembuhan dari pasien-pasien yang mengalami virus ataupun COVID ini mulai meningkat. Tuhan, kami berdoa, terus kerjakan Tuhan karya-Mu yang luar biasa. Kami percaya Indonesia akan pulih, Indonesia akan bangkit, Indonesia akan sembuh, Indonesia akan kembali sehat. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita angkat kedua tangan kita dan kita sama-sama menerima berkat Tuhan. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, yang dipanggil dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya segala yang baik daripada Tuhan, seluruh berkat yang menjadi bagianmu, itu boleh tercurah mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terpujilah Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini. Dalam nama Yesus yang mengucap syukur, mari sama-sama kita katakan, amin.